Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Amin. Kalau kabarnya baik, artinya kita siap untuk belajar PPKN hari ini. Siap? Siap. Kita lihat dulu ada yang kotor atau enggak, atau ada sampah. Oke, belajar. Sebelum belajar, biasa apa? Lama. Untuk tunjuk ya. Tunjuknya siapa? Alia. Alia kenapa? Apa? Ambil putih. Siapa? Novi. Terus? Mana ada lagi? Oke anak-anak, ini kita akan membahas tentang keragaman suku. Jadi keragaman suku. Tujuan pembelajarannya, jadi Bapak harapkan setelah materi ini Bapak mengharapkan kalian mampu menghargai dan menjelaskan keragaman suku yang ada di Indonesia. Jadi setelah pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menghargai dan menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Apa itu yang dimaksud dengan suku bangsa? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan suku? Suku bangsa? Nah, di sini dijelaskan suku adalah etnis atau kelompok atau kesatuan sosial yang memiliki kesamaan identitas seperti bahasa, budaya, dan adat istiadat. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan survei pada tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, terdapat 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Betapa banyaknya suku bangsa yang ada di negara kita, sehingga kita harus menghargai. Nah, di sini dijelaskan ciri yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua budaya, dan yang ketiga adat. Karena kita sudah jelas jika kita ingin mengetahui suku orang tersebut apakah sama dengan kita ataukah beda dengan kita, maka yang dilihat bahasanya dulu. Kita di sini suku Sunda. Misalkan kita ngobrol dengan orang yang berbahasa Jawa, artinya orang itu sukunya suku Jawa. Jadi dilihat dari bahasa, maka kelihatan tuh bahwa dia itu berbeda suku dengan kita. Dan budaya juga sudah pasti berbeda. Adat istiadat pun pasti berbeda. Nah, kita terdapat di Pulau Jawa. Nah, ada berapa suku yang ada di Pulau Jawa? Ada berapa suku? Ada 4. Coba sebutkan suku apa saja yang ada di Pulau Jawa. Sok yang tahu ada suku apa aja yang ada di Pulau Jawa? Suku Jawa, terus suku Sunda, terus Madura. Suku Banten itu ada suku Sunda, ada suku Jawa, dan juga ada suku Baduy. Nah, kok ada suku Jawa? Karena biasanya pendatang yang datang ke Banten. Baik anak-anak, kita membahas materi ini nanti Bapak akan membagikan kelompok. Nah, di sini ada kertas yang akan Bapak bagikan. Kalian mengambil satu-satu tapi jangan dibuka. Kalian ambil satu-satu tapi jangan dibuka. Ini akan menjadi kelompok kalian.
Oke, kita mulai nih. So, ambil. Satu aja, jangan dulu buka. Simpan dulu, jangan dulu dibuka. Ya. Jangan dulu ada yang membuka. Satu aja, jangan banyak. Jangan dulu buka. Satu aja, jangan banyak. Satu aja, jangan dulu bisa ya. Oke, jangan dulu dibuka, nanti kita buka sama-sama. Jadi di dalam kertas yang kalian pegang itu terdapat beberapa kata ya. Jika disambungkan akan membentuk kata kalimat sila-sila Pancasila. Jika yang nyambung silanya atau kata-kata tersebut, maka itu adalah satu kelompok. Jadi kalau misalkan nyambung, maka itu satu kelompok. Silakan dibuka. Nah, silakan dibuka. Nanti kita sambungkan. Nanti dulu. Kita sambungkan untuk Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ada nggak di situ ketuhanan? Mana ketuhanan? Yang ketuhanan mana? Hah? Oh, yang ke saja ada nggak? Yang ke satu Tuhanan, yang dua Maha, tiga Esa. Nah, itu satu kelompok. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu satu kelompok. Untuk yang kedua, kemanusiaan yang adil dan ada nggak dan? Kok nggak dibuka? Dan ada nggak? Ada. Nah, itu kelompok kedua. Untuk yang ketiga, Persatuan Indonesia. Karena di situ ada tiga pasti. Persatuan mana persatuan? Acungkan tangan persatuan. Indonesia. Nah, itu yang Persatuan Indonesia satu kelompok. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu satu kelompok. Kalian bisa saling menyambungkan. Yang terakhir, kemanusiaan. Mana kemanusiaan? Yang adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu satu kelompok. Silakan untuk masing-masing kelompok dipisah. Silakan duduk. Ya, bersama sama Indonesia. Ya. Silakan untuk dipisah. Ini kelompok Tuhan yang Maha Esa di sini. Ketuhanan yang Maha Esa di sini. Kelompok ketuhanan yang Maha Esa di sini. Di sini kemanusiaan yang ada dan ada. Di sini persatuan dan Indonesia. Ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat. Di belakangnya keadilan sosial. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Baik. Nah, untuk kelompok ini yang pertama Bapak namakan kelompok Papua. Ya. Di sini kelompok Papua. Kalau ini kelompok Bali. Ini kelompok Sulawesi. Ini kelompok Kalimantan. Yang terakhir kelompok Jawa. Jadi masing-masing ada nama kelompoknya. Kelompok yang pertama adalah kelompok Papua. Yang kedua adalah kelompok Bali. Yang ketiga adalah kelompok Sulawesi. Keempat kelompok dan yang kelima adalah kelompok Jawa. Nanti kita akan kalian tugasnya merangkum masing-masing suku yang ada di wilayah Indonesia. Jika suku Papua, maka silakan untuk merangkum, nanti kita menjelaskan, kita diskusi satu kelompok. Untuk yang kedua Bali dan Nusa, yang ketiga Sulawesi, keempat Kalimantan, yang kelima Jawa. Buka halaman 70 dan 71 di situ. Untuk kelompok Papua, silakan kalian tulis suku yang ada di Papua. Untuk Bali, silakan tulis ini. Yang kedua Bali. Untuk tiga ini silakan tulis Sulawesi. 4 silakan tulis tentang suku yang ada di Kalimantan. Yang 5 yang ada di Jawa. Tapi sebelum kita ini dulu menunjukkan, Bapak agak sedikit ini. Jadi ini kan hari ini tentang pembahasan keragaman suku ya. Nah, sebelum kalian lanjut ke keragaman suku, Bapak akan mengulas dulu terlebih dahulu nih. Untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? Keragaman gender ya. Nah, gender itu apa sih? Jenis kelamin. Kenapa di negara kita harus ada kesetaraan gender? Karena hak manusia baik laki-laki atau perempuan memiliki hak yang sama di mata hukum dan di mata Tuhan juga sama. Hanya yang membedakan adalah ketaatannya saja. Jadi kesetaraan gender itu harus disetarakan. Karena bupati kita juga kan perempuan, jadi punya hak yang sama. Begitu ya. Bagus sekali masih ingat pembelajaran minggu lalu. Nah sekarang silakan kalian kerjakan masing-masing kelompok yang sudah ditugaskan. So, silakan.
Oke, udah semua? Oke, jika sudah kita akan diskusi. Nanti kelompok siapa dulu yang akan menjelaskan pertama? Sok dari kelompok Papua dulu, silakan. Yang lain mendengarkan, nanti kelompok Papua akan menjelaskan suku apa saja yang ada di Papua dan Maluku bahasanya. Nanti sok ditanyakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan untuk kelompok Papua. Ya. Oh. Yang lain dengarkan. Dengaran nggak? Ada yang sudah mendengarkan tapi mau ditanyakan, silakan. Hah? Ada yang mau ditanyakan tentang suku Papua? Ya. Siapa? Sarli? Oh. Oh ya, silakan. Sok tanyakan, nanti jawab oleh kelompok Papua. Mengapa suku yang ada di wilayah Papua adalah suku yang paling banyak? Kedengaran tidak? Pertanyaannya adalah mengapa suku yang ada di Papua adalah suku yang paling banyak? Silakan dijawab. Kenapa? Kedengaran yang keras kok. Coba dibantu yang lainnya, jangan diam dong. Ayo bantu Anggi, bantu. Sok, ya bantu. Satu kelompok. Apa? Sok. Yang ini yang mau yang bertanya dengarkan. Sok. Wilayah Papua adalah susah karena wilayah pegunungan. Karena wilayah Papua susah dilalui katanya, dan wilayah pegunungan. Gimana Santi? Jadi kata-kata kelompok Papua, kenapa suku Papua yang paling banyak? Karena wilayah Papua itu sulit dilalui ya, karena wilayah apa, pegunungan tadi. Nah, begitu Santi. Jadi pada dasarnya begini. Kenapa wilayah Papua sukunya paling banyak? Karena wilayahnya itu terpisah-pisah dan aksesnya juga sulit untuk dilalui. Jadi setiap wilayahnya yang ada di wilayah Papua itu mengembangkan suku atau adatnya masing-masing. Jadi mungkin banyak, tidak terjangkau oleh satu wilayah. Oke, puas Sarti? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Papua. Selanjutnya kelompok Bali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Suparnima. Perwakilan dari kelompok 2 yaitu suku Bali dan suku Nusa Tenggara. Ada 3 kelompok utama di suku kawasan ini. Di daerah paling barat adalah suku Bali yang tinggal di Pulau Bali dan Pulau Lombok. Lalu suku Sasak yang menjadi suku utama di Pulau Lombok. Di Pulau Sumbawa dan suku Bima dan Sumbawa. Sedangkan di wilayah timur di Nusa Tenggara terdapat puluhan suku. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya tentang kelompok suku Bali? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, jadi suku yang ada di Bali itu yang paling utama adalah suku Sasak dan suku Lombok. Jadi Bali dan Lombok itu tetanggaan. Jadi dekat sekali Pulau Bali dan Lombok. Itu yang paling utama adalah suku Sasak. Dan bukan hanya Sasak saja. Di situ ada suku Sasak, suku Sumbawa, tapi yang paling utama di daerah Pulau Bali adalah suku Sasak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Sulawesi akan membacakan tentang suku Sulawesi. Suku Laut Batu juga ada di daerah Sulawesi, di wilayah selatan, tenggara, tengah, hingga utara. Namun suku-suku utama di daerah ini adalah Bugis, Makassar, serta Minahasa. Terdapat puluhan suku lain di Sulawesi seperti Palaki, Buton, Mandara, Toraja, Kaili, Gorontalo hingga Sangir. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak usah malu, nggak usah takut. Oke, jadi suku yang ada di Sulawesi. Jadi suku yang paling utamanya adalah suku Bugis. Jadi yang paling utamanya adalah suku Bugis, yaitu terdapat di kota Makassar. Selain suku Bugis yang tadi itu dibacakan oleh Saifudin, itu ada suku Laut Bado, ada suku Minahasa, ya, sampai suku Sangir. Oke, utama untuk kelompok Sulawesi. Selanjutnya kelompok Kalimantan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Linda Utami, perwakilan dari kelompok 4 atau Kalimantan. Kalimantan memiliki rumpun suku Dayak yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. Seperti di Papua, banyaknya suku Dayak di Kalimantan terjadi karena wilayahnya terpisah-pisah oleh hutan yang sangat lebat. Selain suku Dayak, Kalimantan juga memiliki suku Banda, Bugis, Melayu, dan peranakan Tionghoa yang sudah berabad-abad dan bermukim di Kalimantan. Oke, silakan yang mau bertanya. Ya, Cherry, silakan. Nama di wilayah Kalimantan ada suku Tionghoa. Nah, kenapa di wilayah Kalimantan ada suku Tionghoa? Suku Tionghoa pendatang yang sudah tinggal lama di Kalimantan. Suku Tionghoa adalah pendatang yang sudah lama di Kalimantan. Puas dengan jawabannya? Oke, tepuk tangan untuk Jadi memang pada zaman dulunya suku Tionghoa, orang-orang Tionghoa itu datang ke Indonesia lewat jalur laut. Jadi tepatnya di Kalimantan. Mungkin waktu zaman dulu pada zaman Hindia Belanda, ya, pada zaman penjajahan. Nah, Tionghoa itu, orang Tionghoa diasingkan ke Kalimantan sehingga mengembangkan atau membuat rumah di situ menjadi tumbuh dan banyak. Jadi sekarang di Kalimantan, tepatnya di daerah Samarinda dan Singkawang, itu banyak sekali penduduk Tionghoa, suku Tionghoa yang diasingkan di Kalimantan, dan sampai sekarang pun ada. Jadi itu lengkapnya ya, jadi ya. So, lanjut dengan kelompok terakhir. Ya, siapa yang mengucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelompok Jawa akan membacakan tentang suku Jawa. Karena suku utama di Jawa adalah suku yang paling banyak di Indonesia. Keempat suku itu adalah Jawa, Sunda, Madura, serta Banten. Selain itu, di Jawa juga terdapat 3 suku kecil, yakni Tengger dan Osing di Jawa Timur serta suku Baduy di Banten. Di Jawa Tengah terdapat warga Jawa Banyumasan dan sedang di Jawa Barat terdapat warga Cirebon. Dengaran? Sok, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau bertanya kepada Pulau Jawa? Kelompok Jawa? Mau nanya? Oh iya, Andini silakan. Kenapa terdapat warga Cirebon? Nah, tuh. Bantu jawab, yang lainnya bantu jawab.
kenapa terdapat warga Cirebon katanya di Pulau Jawa. So, kelompok lain juga bisa bantu jawab. Kelompok yang lain juga bisa bantu jawab kenapa ada warga Cirebon di Pulau Jawa. Ada? Sok, jawab Sok Sandi. Dengarkan ya ini nih, Sandi mau menjawab katanya. Silakan. Apa Sok? Karena di Jawa juga terdapat 3 suku kecil ya. Ya karena tadi kata Sandi di Jawa juga terdapat suku kecil, katanya suku kecil yang mana? Jadi, oke, Bapak bantu jawab kenapa ada orang Cirebon di Pulau Jawa. Karena memang wilayah Cirebon itu masuk ke di Pulau Jawa. Cuman bedanya Cirebon tidak termasuk Jawa Tengah, tidak termasuk Jawa Timur, tapi masuknya ke daerah Jawa Barat. Nah, kepala sekolah kita juga asalnya dari Cirebon. Jadi tadi, tepuk tangan. Oke, jadi sedikit menambahkan, tadi Bapak mendengarkan ada suku Jawa lah yang paling banyak menempati wilayah Indonesia di situ. Betul sekali, karena di sini suku Jawa itu banyak di wilayah Indonesia. Di Kalimantan pasti ada suku Jawa. Di daerah kita Banten ada suku Jawa. Salah satunya adalah Bapak Kepala yang dari Cirebon. Tapi sekarang sudah cinta Kabupaten Pandeglang. Terus di daerah Sumatera juga ada orang Jawa. Di daerah Lampung juga ada Jawa. Makanya tadi disebutkan suku Jawa lah yang paling banyak menempati wilayah-wilayah Indonesia. Bahkan suku Jawa ada di luar negeri, yaitu negara Suriname. Nah itu orang Jawa itu semua. Bahasa nasionalnya pun Jawa. Pada zaman dulu, pada zaman penjajahan Belanda, orang-orang Jawa itu diasingkan ke Belanda, diasingkan ke Suriname, sehingga menetap di situ dan berkeluarga di situ, sehingga jadilah orang Suriname dengan menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Jawa. Jadi memang betul suku Jawa lah yang paling banyak menempati wilayah Indonesia. Dan disitulah keberagaman suku yang ada di negara kita. Jadi Indonesia itu sangat kaya akan keragaman suku, kaya akan keragaman agama, kaya akan keragaman budaya. Jadi banyak sekali yang masuk beragam sekali ke Indonesia, sehingga timbullah keragaman itu. Bahkan mungkin bisa muncul berpotensi masalah, potensi apa saja yang bisa muncul. Jadi kita harus saling menghargai dan tidak boleh merendahkan suku lain. Sampai di sini paham? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Iya, Sandi. Kenapa di Indonesia ada keragaman suku? Kenapa di Indonesia ada keragaman suku? Oke, tepuk tangan untuk Sandi. Ya, sebelum Bapak menjawab, mungkin dari kalian ada yang mau membantu untuk menjawab kenapa ada keragaman suku di Indonesia. Barangkali ada yang mau bantu Bapak untuk menjawab, silakan. Bapak lempar dulu ke kelompok lain. Ada yang mau jawab? Kenapa ada keragaman suku di Indonesia? Oke. Mungkin yang ditanyakan Sandi, kenapa ada keragaman suku? Mungkin faktornya ya. Faktor apa saja yang bisa nih terjadi ragam sukunya? Oke, yang pertama, faktor kenapa keragaman itu muncul di Indonesia, yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia, karena Indonesia itu letaknya sangat strategis, ada di tengah-tengah benua Asia dan benua
Australia. Karena letak geografisnya seperti itu. Jadi memudahkan bangsa-bangsa Eropa untuk melewati jalur ke Indonesia. Melewati jalur Indonesia, di situ mengenalkan, mengembangkan budayanya, sukunya, sehingga masuklah keragaman suku di Indonesia. Bahkan agama budaya pun masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kondisi negara Indonesia yaitu kepulauan, banyak sekali pulau-pulau yang tidak terjangkau, sehingga yang tadi itu banyak pulau terpisah-pisah, sehingga setiap wilayahnya mengembangkan sukunya masing-masing. Kalau misalkan Indonesia tidak luas, Indonesia hanya satu Kalimantan misalkan, mungkin akan terjangkau. Mungkin yang ada itu hanya suku Sasak atau suku Dayak saja. Karena berhubung Indonesia negaranya kepulauan dan terpisah-pisah, maka setiap wilayah mengembangkan sukunya masing-masing. Di Sumatera misalkan mengembangkan suku Minahasa, suku Bugis, di Pulau Jawa mengembangkan Pulau Jawa masing-masing. Karena zaman dulu teknologi belum canggih, tidak seperti sekarang. Baik. Jadi kesimpulannya, Indonesia itu memang sangat kaya akan suku bangsa dan budayanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan setidaknya ada beberapa suku bangsa yang terdapat di sekitar kita. Di sekitar kita itu ada suku bangsa apa saja? Selain suku Sunda, ada suku Jawa, ya, suku Baduy. Nah, itu sudah membuktikan kalau Indonesia itu sangat kaya. Maka dari itu, kalian itu harus menjaga dan melestarikan. Yuk kita sama-sama mulai dari sekarang, kita harus saling menghargai suku yang lain. Jangan sampai sistem etnosentrisme itu kalian pegang. Apa sih etnosentrisme? Merasa sukunya lah yang paling bagus, sehingga merendahkan suku lain. Memang kita semua di sini suku Sunda semua. Tapi jika kalian nanti suatu saat kuliah mungkin di mana pasti akan bertemu beberapa banyak suku di situ. Di situ kita harus belajar menghargai suku bangsa lain. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, masih ada nggak yang mau nanya? Kalau tidak ada yang nanya, Bapak akan kasih tugasnya, silakan diisi. Kasih nama kelas, ya individu. Tadi kelompok, sekarang individunya. Silahkan dikerjakan. Bapak. Silakan diisi, kasih nama dan kelas. Kalau diisi silakan dimasukkan lagi. Lebih, ya. Jawabannya di bawah.
ya. Silakan yang sudah dikumpulkan. Nih. Jadi ya sudah semuanya ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena yang cepat menyelesaikan tugas yang diberikan. Baik, sekali lagi Bapak simpulkan lagi di sini Indonesia memang sangat kaya akan suku, bangsa dan budayanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan setidaknya ada beberapa suku yang ada di daerah kita. Selain itu masing-masing suku juga memiliki keberagamannya masing-masing, baik dari bahasa daerahnya, rumah adatnya, tarian adatnya, serta pakaian daerahnya. Itu pasti setiap suku pasti berbeda-beda. Maka dari itu penting untuk kita tetap menjaga dan melestarikannya agar tidak hilang identitas kita di tengah kehidupan yang beragam ini. Dan hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita senantiasa harus saling menghargai antar suku bangsa. Mulai detik ini nih, yuk. Mulai detik ini, mari kita hargai, tidak boleh merendahkan atau melecehkan suku bangsa lain, terutama agamanya atau misalkan budayanya, adatnya. Itu tidak boleh kita rendahkan, harus saling menghargai. Oke, mungkin pelajaran ini kita tutup dengan Bapak rasa sudah cukup. Mari kita tutup pelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.